Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Halaman 53. Wa madhhabul malikiyati. Ya. Wa madhabul malikiyati, dan adapun madhabnya Imam Maliki, annahu bahwasanya beliau madhabnya Imam Maliki, la khilafa tidak ada perbedaan, fi wusuli thawabis sadaqati, pada sampainya pahala sedekah, ilal mayyiti, pada mayit. Wakhtulifa, dan ada perbedaan pada madhab Imam Maliki, fi jawazi qiraatil Qur'ani, fi zawazi, di dalam kebolehan al-qiraati, membaca doa, membaca Quran, lil mayyiti, untuk si mayit. Fal aslul madhabi, adapun asal dari madhab Imam Malikiyah ini adalah karahatuha, hukumnya makruh membaca Quran dan doa menurut madhab Malikiyah. Kalau Imam Malik tidak ada perbedaan untuk pahala sodakohnya, tetapi bacaan-bacaan untuk si mayitnya menurut mazhab Imam Maliki hukumnya makruh. Tapi makruh juga kan ada makruh litahrim, makruh yang mendekati keharaman. Ada makruh litanzi, makruh yang tidak ada dosa. Halo. Makan pete sama jengkol, suaminya nggak seneng kalau bininya bau sama pete. Kalau suaminya nggak bolehin, itu namanya makruhnya makruh litahrim, makruhnya mendekati haram. Kenapa? Karena suaminya enggak suka. Tapi kalau sama-sama makan jengkol sama petenya, doyan dua-duanya, ini makruhnya namanya litanzi, makruh yang tidak ada dosa. Emang sama-sama setan pete sama setan jengkol, sama-sama bentek, sama-sama bau, nggak apa-apa. Iya, emang sama benteknya, ya, sama benteknya, nggak apa-apa. Tapi kalau suami nggak suka, jangan ya Bu ya, jangan. Kita menghormati suami. Atau istrinya nggak suka, bisa aja kan, istrinya nggak suka, suaminya suka. Nggak boleh, suami juga harus menjaga perasaan istri. Wa dhahabal mutaakhiruna, dan melakukan hal ini ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman sini, zaman now,
Ulama kekinian, kalau ulama dulu namanya ulama mutaqaddimin, terdahulu. Kalau yang sekarang namanya ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang sekarang. Ila jawaziha, tentang kebolehan membaca Quran, membaca doa untuk mayit, wahwa, dan itu adalah boleh, allazi jara alaihi, yang apabila dilakukan atasnya al-amalu, perbuatan, fayasilu, maka sampai sawabuha, pahala bacaan itu, ilal mayyiti, pada si mayit. Ulama modern, ulama mutaakhirin, semuanya membolehkan, boleh saja untuk pahalanya si mayit dan sampai. Orang yang meninggal itu kalgharikil mutagawwith, kayak orang kelelep minta tolong ama yang hidup, terutama ahli warisnya, terutama keluarganya, anak istrinya, suami dan anak-anaknya, keturunannya, yang diharapkan doanya untuk orang yang sudah meninggal. Ini dalilnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak pernah asbun. Apa asbun? Asal bunyi, asal goblek, asal ngomong. Semua ada dalilnya, dan dalil yang di sini ini sudah dipilih oleh para ulama mutaakhirin. Wa naqala Ibnu Farahuna annahu rajihu. Wa naqala, dan telah menukil, Ibnu Farahuna, yakni Imam Ibnu Farahun, annahu, bahwasanya pendapat itu adalah ar-rajihu, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih. Nek cara Jawa pendapate sing paling onjoh. Apa kuwi onjoh? Paling kuat, paling bagus. Wa fil majmu'i, dan di dalam kitab Majmu' li Imamin Nawawi, yakni pada Imam Nawawi, su'ilal qadi Abu Tayyibi an khatmil Qur'ani fil maqabiri. Di dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi, su'ila, pernah ditanya Imam Nawawi, al-qadi, oleh seorang hakim, Abu Tayyibi, namanya Imam Abu Tayyib, an khatmil Qur'ani, tentang orang yang membaca hataman Al-Qur'an fil maqabiri, di kuburan. Qala, maka beliau menjawab, as-sawabu, pahalanya, lil qari'i, untuk orang yang membaca, wa yakunul mayyitu, dan juga untuk si mayyit, kal hadirina, seperti orang-orang yang hadir, turja, yang mengharapkan orang-orang tersebut, lahu, bagi si mayyit, ar-rahmatu, yakni rahmat, wal barakatu, dan keberkahan. Ada yang di kuburan baca Al-Qur'an, ada yang hataman Al-Qur'an, ada yang ngaji kubur hari pertama sampai ketiga, siang malam. Ada yang satu hari sampai ketujuh, siang malam, mayitnya dibacain Al-Qur'an, kuburannya dihatamin Qur'an. Boleh apa enggak? Kata Abu Thayyib, boleh. Kenapa boleh? Cari ganjaran, cari pahala. Yang baca dapat,
yang sudah meninggal dapat. Ini adalah sama-sama mencari rahmatnya Allah, sama-sama mencari keberkahan. Berkah dan rahmat inilah yang kita harapkan di dalam kehidupan dunia ke akhirat. Ibu-ibu termasuk yang berkah apa berkah? Duitnya banyak apa dikit? Alhamdulillah. Biar kagak banyak juga dikit mah ada kali ya. Buat apa? Buat ngaji. Rezekinya berkah enggak? Sehat badannya? Buat apa? Buat ngaji. Buat ibadah. Manfaat apa enggak? Itu namanya bersiyadatul khair. Tambah kebaikannya. Ada orang yang lebih banyak duitnya dari kita, dari ibu-ibu, tapi ngaji males, duitnya nggak dibawa ngaji, duitnya nggak dipakai ongkos ngaji, duitnya nggak dipakai beli kudungan, nggak dipakai buat beli baju, yang bajunya dipakai berkah apa berkah? Nah ini keberkahan. Jadi kadang sulit. Orang pengen ngaji tapi belum sampai ke pengajian. Mungkin Allah nggak izinin. Duitnya banyak, nggak buat ngaji duitnya. Buat beli scanner. Buat beli apa? Scanner. Orang kampung pakai scanner tetap aja jelek kali. Ya. Udah telanjuran, make upnya pakai wudhu aja, batal wudhu lagi, malah itu resep dalam Al-Qur'an. Min asaris sujud, min asaril wudhu. Mukanya biar jelek tapi punya wudhu, bercahayanya dunia Tapi kalau pakai bedak yang mahal, kira-kira mau wudhu sayang apa sayang? Kenapa? Takut bedaknya lu pakai bulu mata palsu. Mau wudhunya sayang apa enggak? Ya emang dasar jelek mah diapain juga aja. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri lihadzal ma'na. Wa yustahabbu dan disunnahkan qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an fil maqabiri di dalam kuburan atau di atas kuburan. Lihadzihil ma'na karena inilah artinya. Wa aidan dan demikian pula doa akibal qiraati setelah membaca Al-Qur'an aqrabu lebih dekat ilal ijabati pada diijabah doanya. Wa doa'u dan doa itu yanfa'u lebih bermanfaat al-mayyita pada si mayit. Kita ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabiqun wa inna insyaallahu lahikun. Assalamualaikum wahai orang-orang yang ada di kuburan, insya Allah kami juga akan nyusul nanti ke kuburan. Bakalan nyusul apa enggak? Kapan? Mau cepet apa mau sebentar? Mau cepet-cepet apa mau belakangan? Siapa yang udah pengen duluan? Wong urusan mati mangga duluan, gak belakang. Yang pengen duluan kalau Allah belum takdirkan gak bisa. Iya.
Yang pengen belakangan, tapi Allah takdirkan duluan, nggak ada yang bisa menjaga. Iya. Jadi semuanya urusan mati kita serahin aja kepada Allah. Mau kapan kek, yang penting dapat ridhonya. Nah, doa, baca hadarat, ila hadratin Nabi terus. Abi, bapak saya, siapa namanya sebut. Wa ummi, nama ibu kita sebut. Baca dah doanya. Baca Fatihah, baca kulhu, baca Yasin, baca tahlil, habis itu baca doa. Saya doanya nggak panjang-panjang, nggak bisa. Ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya bacanya 2 kali, saya ulang-ulang boleh. 3 kali nggak apa-apa, emang bisa baca doanya seperti itu. Kalau nggak bisa baca pakai bahasa Arab, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang. Sayangilah ya Allah nih orang keduanya, karena gara-gara orang ini berdua saya lahir ke dunia. Benar? Betul? Kalau nggak ada bapak ibu saya nggak ada di dunia. Maka ampunilah keduanya, sayangilah keduanya ya Allah. Begitu. Sampai apa enggak? Allah paham enggak? Malaikat ngerti apa enggak? Ngerti. Yang enggak ngerti kita, yang enggak ngerti dibilangin. Iya. Ayo, ini kita baca manfaat buat si mayit. Si mayit yang ada di kuburan luar biasa senangnya. Orang tua kita tengokin senang apa senang? Orang tua kita datengin silaturahim, girang apa girang? Ngarepin apanya orang tua? Doa. Kita bawa makanan lebih senang, enggak bawa makanan juga senang. Malah kadang-kadang orang tuanya lebih punya dari anaknya enggak punya apa-apa. Bapak ibunya banyak punya. Apa aja dari rumah orang tua, ayo dibawa. Bu, saya mau ini ya, bawa apa enggak? Dilarang enggak sama orang tua? Bu, ini enak ya saya bawa, boleh apa boleh? Jadi orang tua buat anak, buat mantu senang apa senang? Iya tuh orang tua. Belum tentu anak mah. Kalau ibunya main ke rumahnya, lu punya makanan banyak banget, enak banget, bagi gua apa? Bagi emak apa? Bagaimana tuh si anak? Anak jawabnya gimana? Mama minta mulu, mama. Ini kan enak mak, mama nggak doyan. Ini makanan modern mak, makanan artis, makannya pelan-pelan. Mama makannya kue bugis saja. Kata emaknya, iya gua ketelak, lu hidup gua mati. Jangan milik kita, milik orang. Hak kita, hak orang. Jangan pernah sedikit pun orang tua minta kepada kita, kita menahannya. Kalau udah nggak ada orang tuanya, nyesel apa nyesel? Udah nggak ada ibu bapaknya, nyesel apa enggak? Masih bodoh, masih miskin. Orang tuanya udah meninggal, baru agak mending. Siapa yang mau dibagi? Ayo, nyesel apa enggak? Pernah punya perasaan nyesel begitu, pernah? Mana dia orangnya? Nyesel. Ya. Wa qad naqala, dan betul-betul telah menukil An-Nawawi, Imam Nawawi, fil Azkari, di dalam kitab Al-Azkar, an jama'atin, dari sekelompok orang banyak, min ashabis Syafi'i, dari mazhabnya Imam Syafi'i,
annahu bahwasanya Imam Nawawi mengatakan yasilu sampai sawabal qiraati doa orang-orang yang membaca Al-Quran dan doa ilal mayyiti kepada si mayit. Jadi madhabina Imam Syafi'i mengatakan bahwa pahala bacaan-bacaan bagi si mayit ini juga hukumnya sampai. Kama dhahaba ilaihi Ibnu Hambalin, dan sebagaimana menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal yakni Imam Hambali. Wa jama'atun, dan sekelompok jamaah min ulama'i dari para ulama. Anis Syekhil Mufti Al-Madhkuri, anis Syekhi dari gurunya Al-Mufti yang berfatwa Al-Madhkuri tentang apa yang pernah disebutkan itu. Wa fil Mizanil Kubra, dan di dalam kitab Mizanul Kubra li Imam Sya'rani, pada Imam Sya'rani. Imam Sya'rani namanya adalah pengarang kitab Mizanul Kubra, ya, itu Imam Sya'rani namanya, ya, Imam Sya'rani. Wal khilafu, adapun perbedaan, Abdul Wahab Sya'rani namanya, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Saya subuh tadi ngaji kitab ini nih, Mizanul Kubra. Jadi subuh, habis subuh saya ke sana, ke daerah Setiabudi. Setiabudi itu daerah mana? Setiabudi, Matraman, sana apa namanya? Ya, Setiabudi, daerah Manggarai, dekat stasiun Manggarai. Itu pagi ngaji Mizanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, terus kitab satu lagi Misbahul Zalam karangan Kiai Muhajirin Amsar Ad-Dari, ya. Jadi saya pulang ngaji dari sono ke sini. Kalau pulang dulu males, ibu-ibu udah nungguin aja, udah mangap aja. Kalau saya nggak datang, sewot apa sewot? Kesel apa kesel? Iya, daripada dikeselin ibu-ibu, saya langsung ke sini, ya. Wal khilafu, adapun perbedaan fi wusuli dalam sampainya sawabil qiraati, pahala yang dibaca lil mayyiti untuk si mayit, aw adami wusulihi, atau tidak sampainya bacaan pada si mayit, masyhurun, itu adalah masyhur, kuncoro masyhur. Walikullin minhuma, dan itu tiap-tiap di antara dari keduanya, wajhun, ada pendapat. Wa madhabu ahli sunnati, adapun madhabnya ahli sunnah, anna lil insani, adapun bagi manusia, ayyaj'ala, jadikan pahala bagi manusia, sawaba amalihi, yakni pahala bagi amalnya, li ghairihi, dan untuk orang lain. Wabihi, dan dengan amalnya itu, qala Ahmad binul Hambali, berkata Imam Ahmad bin Hambal, al-mizanu, sesungguhnya di dalam kitab Mizanul Kubra itu, akhiru kitabil janaizi, ada di dalam kitab bab janazah. Semua ulama sepakat bahwa
apa-apa yang kita baca untuk si mayit ini adalah boleh. Pahalanya sampai. Semua Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Madhab Malikiyah, Imam Maliki, Madhab Syafi'iyah, Madhab Hanabilah, Madhab Imam semua. Dalam kitab itu namanya Mizanul Kubra, timbangan yang besar. Halo, kitabnya namanya Mizanul Kubra, timbangan yang besar, karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Imam ini boleh, imam ini enggak boleh. Imam ini boleh, imam ini enggak boleh. Tinggal kita pilih. Wal awwalu, yang pertama mukhaffafun, ringan. Wasani, yang kedua musyaddadun, itu berat. Semuanya boleh apabila ada yang kita ikuti. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi enggak boleh. Tapi Imam Syafi'i menghukumi boleh. Boleh enggak kita milih tuh? Boleh milih enggak? Ini sama-sama 4 nih imam nih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang ini enggak boleh nih 2. Tapi yang ini 2 boleh. Boleh enggak kita pakai? Boleh enggak kita pilih? 3 enggak boleh, tapi ini 1 boleh. Boleh enggak kita pakai? Ikan teri, tahu ikan teri? Kecil apa gede? Kalau kata Imam Syafi'i, ikan teri enggak boleh dimakan kepala-palanya. Karena palanya ikan teri kalau kita buang, ada kotorannya enggak ngikut? Ada najis enggak kita ikut? Cuman kalau teri yang agak gedean, mendingan dibuang palanya, ada sisanya. Tapi kalau teri nasi atau teri alot, tahu teri alot, dibuangin palanya, habis apa masih tersisa? Makanya kata imam yang lain, enggak apa-apa, hukumnya mau milih yang mana tuh? Kalau ikan teri, lempungan ikan teri, pilih yang mana? Pilih yang wudhu, kesenggol sama suami, batal enggak? Kata siapa tuh? Madhab Imam. Kalau Imam Malik kesenggol batal enggak? Makanya dia mau tahu, pegangin aja bininya. Ya, kalau kita beda, maka beda pendapat. Dalam masalah fikih, masalah furu'iyah, enggak apa-apa. Tuh, beda-beda dikit pendapatnya, enggak apa-apa. Boleh, asal ada dalilnya, ada pendapat. Makanya setiap Mizanul Kubra-nya Imam Abdul Wahab Sya'rani, wal awwalu mukhaffafun wasani musaddadun, akhirnya pasti faraja'al amru ila martabatayil mizan. Silakan dikembalikan kepada yang mau make sesuai dengan timbangannya. Halo, timbangan kita kecil apa gede? Ada yang berat, ada yang kalau yang enteng timbangannya, makannya boleh banyak apa boleh? Halo? Yang enteng, kurus, boleh nggak makan banyak? Kenapa? Tapi kalau yang udah gemuk, makannya enak, sampai 3 piring munjung, boleh apa enggak? Kenapa? Obesitas. Jadi hukum boleh dipakai sesuai dengan porsinya.
sesuai dengan takarannya. Makan durian boleh apa boleh? Bagi yang sehat, yang masih muda, yang tua-tua, nenek-nenek, aki-aki makan durian sampai sekeranjang boleh apa enggak? Ngapa enggak boleh? Kelenger. Sebab enggak bolehnya bukan karena makanannya, tapi karena kondisinya. Nih panas-panas begini nih, kalau minum teh, es teh Solo enak apa enak? Buat siapa? Buat siapa? Buat yang masih badannya sehat. Tapi kalau yang gak sehat minum es, batuk apa batuk? Pilek apa pilek? Iya kalau batuk sama pilek doang, kalau bengek. Jadi makanannya itu hukumnya tapi yang mengkonsumsi ini yang harus memilih mana makanan yang boleh, mana makanan yang tidak boleh. Itu kalau jenis makanan yang halal. Tapi kalau bagong, tahu bagong? Bagong. Bagong itu mau dikit mau banyak haram apa halal? Enggak boleh, udah dikot itu mah. Sama guk-guk. Enggak boleh. Ya. Babi dan anjing itu adalah sudah dinas dalam Al-Qur'an. Enggak boleh makan. Kenapa? Qur'annya tidak membolehkan. Paham itu, paham? Ya, jadi tidak boleh makan sembarangan. Ziyaratun minal faqiri, ziyadatun ditambahkan minal faqiri dari al faqir. Qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, telah berkata Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hambalin, sami'tu saya mendengar Ahmad bin Hambalin dari Imam Ahmad bin Hambal. Yaqulu berkata Imam Ahmad bin Hambal, idza dakhaltum apabila kamu sekalian masuk al-maqabiri ke dalam kuburan, ke area kuburan, faqra'u maka bacalah olehmu bi Fatihatil kitab dengan membaca suratul Fatihah. Masuk kuburan baca Fatihah, wal ikhlasi dan baca surah al-ikhlas. Apa surat al-ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, wal mu'awwidhataini dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namanya mu'awwidhatain, dua a'udz. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu dan jadikanlah olehmu sawaba pahala zalika tentang bacaan itu li ahlil maqabiri pada orang-orang yang ada di kuburan. Fa innahu maka sesungguhnya bacaan atau pahala itu yasilu akan sampai ilaihim kepada mayit yang ada di kubur. Sampai bacanya qul huwallah. Saya nggak bisa baca Yasin, surat Yasinnya nggak punya, nggak kebawa di HP, nggak bisa nyarinya. Wong desa, wong kampung, ganti dengan qul huwallahu.
boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh 11. Pahalanya sama, bahkan lebih utama dari bacaan-bacaan yang lain. 3 kali baca kulhu sama dengan hatam 1 kali Yo, enak apa enak? Senang apa senang? 3 kali qul huwallahu ahad sama dengan 1 kali baca hatam baca itu. Kita biasanya hafal Fatihah kulhu 3 kali, Falak An-Nas sekali-sekali, kemudian Fatihah lagi, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma bis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Afdalu dzikri la ilaha. Ada yang afdalu dzikri fa'lam la ilaha illallah. Sampai mantep banget tuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allah. Nah itu dibaca. Terus habis itu tadi doanya. Mananya? Buruan. Ya. Jadi baca. Tidak apa-apa. Ibu-ibu mau tahlilan di kuburan karena pulangnya setahun sekali. Kuburan orang tua, kuburan suami, kuburan saudara. Tidak apa-apa sebutin. Fulana binti Fulan, Fulan bin Fulan. Lalu si bacain Al-Fatihah. Baca. Apa? Ya. Kemudian baca kulhu. Kalau mau baca Yasin dulu. Habis Yasin baru kulhu. Falak, An-Nas, Fatihah, ayat kursi, lillahi ma bis samawati, baru wiridan tahlilan. Ya, tahlilannya biar jangan ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ngantuk. Kalau tahlil begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ngantuk itu ngantuk. Ada yang begitu ada? Disentak-sentak nggak boleh. Iya kalau niatnya itu nyentaknya, niatnya melecehkan. Kalau niatnya supaya seger, supaya semangat, la illallah, la illallah. Jadi begini boleh? Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelamaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Kalau begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang mimpin aki-aki. Yang mimpin aki-aki, nggak ada orang muda begitu. Wiridan kalau begitu jadinya udahnya lama, orangnya enggak semangat. Jadi kalau kayak tadi tuh semangat begitu. Termasuk subuh.
Subuh-subuh tuh masjid musola enak, coba deh praktikin. Subuh-subuh, apalagi bulan puasa. Kalau bulan puasa masjid musola penuh apa enggak? Karena habis sahur. Habis sahur perutnya kenyang apa enggak? Mandi, sembahyang ke masjid, ngantuk apa enggak? Kalau la illallah, la bisa tinggal sendirian, la illallah, illallah, enak. Yang ngantuk juga kaget begitu. Di masjid ngantuk, sampai di rumah seger lagi enggak? Lihat HP ya, nonton TV, seger apa enggak? Emang itu setannya. Ngaji bulan puasa pahalanya banyak apa banyak? Baca Quran pahalanya banyak apa banyak? Tapi kadang-kadang baca Quran baru selembar ulangan. Tuh makanya Masya Allah ya dicepetin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Maksudnya biar apa? Biar enggak ngantuk. Ya itu ngantuk pasti. Ya, niatnya begitu ya. Baca Ar-Rahman gak rapi-rapi. Ya Allah ya Rabbikum antukal tiban ya berulakum qalat wa ya la ya Rabbikum antukal tiban ya berulakum ya albar ya kan makaduna antuk gitu. Ya. Fal ikhtiyaru maka adapun ikhtiar usaha kita ayyaqulal qari'u yakni mengucapkan seorang yang membaca ba'da faragihi sesudah membaca Al-Qur'an Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulanin Allahumma ya Allah ausil sampaikanlah bacaanku sawaba atas pahalanya ma qara'tuhu apa-apa yang aku baca di dalam Al-Quran, apa-apa doa yang aku ucapkan ila fulanin untuk si fulan bapak saya Margono binti Santoso Prawiro Rejo bin Kromosonto umpama wong Jawa kuwi wong Jawa. Kalau orang Sunda Kartamiharja bin Prawira Reja. Kalau Sunda. Kalau Betawi Haji Riun bin Rimin. Betawi Haji Ridu bin Haji Rindon. Orang Betawi namanya dikit. Kalau orang Jawa namanya panjang. Dawowo nek wong Jawa. Bukan dowo lagi tapi dawowo. Orang Jawa. Tidak apa-apa baca. Jelek-jelek. Orang Betawi namanya jelek-jelek. Iya. Haji Berit bin Piit. Haji Sonteng bin Haji Sanen. Nah, itu. Haji Kurus bin Haji Gambreng. Gambreng bin Bokek. Orang apa tuh? Betawi. Namanya jelek. Kalau Abdurrahman Sohe udah kemarian. Kalau dulu namanya Masya Allah. Saya punya ibu Hajjah Rohana binti Haji Sanif bin Haji Husein bin Haji Nengkrong. Nah itu yang keempat. Jadi dari ibu saya itu ibu saya Hajjah Rohana binti Haji Sanif bin Haji Husein bin Haji Nengkrong. Nah, Nengkrong. Nah. Tapi orang dulu ya gitu. Ya enggak apa-apa. Orang dulu namanya. Ya. Iya, segitu udah cakep banget dulu mah.
Apa lagi tadi sampai mana tuh? Wa fi majmu'i salasi rasaila lil alamah Muhammadil Arabi. Wa fi majmu'i, dan di dalam kitab Majmu', kitabnya lengkap bener ini nukilannya. Ini kitabnya di rumah suka dibaca enggak ini? Suka dibaca enggak? Walah apa iya? Diwaca apa ora? Iya, sok diwaca tante iya di imah. Aing. Atuh dibaca di imah teh, ai keur tanah naon atuh dibaca. Tunggal poe ge atuh saminggu sakali tanah naon. Wong sampean ki nang omah ki apa wae kelakuane sampean. Wa fi majmu'i, dan di dalam kitab Majmu', salasi rasaila, salasi ada 3 rasaila, yakni risalah. Apa itu? Kertas-kertasnya. Lil alamati, bagi yang sangat alim, Muhammadil Arabi, yakni Syekh Muhammad Arabi. Anna qiraatal Qur'ani, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an, alal amwati, bagi orang-orang yang telah meninggal, jaizatun, itu adalah hukumnya boleh. Yasilu, yang sampai sawabuha akan bacaannya itu, lahum, bagi mereka orang yang telah meninggal, inda jumhuri, menurut kesepakatan para ulama, fuqaha'il islami, yang ahli-ahli fiqih dalam Islam. Ahli sunnati, yakni kelompok ahli sunnah wal jamaah. Wa in kanat, dan demikian pula bacaan itu, biujratin, dengan pahala, alat tahqiqi, di atas perkara yang nyata, di atas perkara yang jelas. Jadi membaca Al-Quran, membaca doa, ittifaq ahlus sunnah, ulama-ulama, jumhurul ulama, bahwa apa yang dilakukan itu mendapatkan pahala, tidak kurang pahalanya. Semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Qala, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah. Kata Imam kita sahabat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, man dakhalal maqabira thumma qara'a fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minat kanu sufa'a alahu ilallahi ta'ala. Nih dilihatin yang benar, halaman 59. Dan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah memberikan keridhaan kepada sahabat Abi Hurairah. Qala, berkata Rasulullah, man, barang siapa, dakhala, yang masuk, al maqabira, ke area pekuburan, sapa wonge sing mlebu ning gone area makbaroh, kuburan, thumma qara'a, kemudian dia membaca Fatihatal kitabi, Fatihah, membaca surah, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallah, wa alhaakumut takatsur, dan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha thumma latus'alunna yawma idzin. Thumma qala, kemudian dia berkata, thumma qala, kemudian berkata Rasulullah, inni, sesungguhnya aku, ja'altu, aku jadikan, thawaba, pahala, ma qara'tu, pada orang-orang yang membaca. Thumma qala, maka kemudian berkata ayat-ayat Al-Quran ini nih, Fatihah, Al-Hakumut, ngomong dia, ini sesungguhnya aku, ja'altu, Quran ngomong, ja'altu, aku jadikan, thawaba, pahala, ma qara'tu, di antara orang-orang yang membaca, min kalamika, dari kalamullah, li ahlil maqabiri, pada ahli kubur, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati, dan beriman kanu, mereka itu ahli kubur, syufa'a lahu, aku berikan pertolongan pada orang-orang yang membaca, ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Qur'annya ngomong, kulhu bersaksi, al-hakumut bersaksi, Fatihah juga dia akan mintakan Allah untuk memberikan syafaat pada orang yang membaca dan orang yang dibacain apabila masuk ke dalam kubur. Apa dikuburin apa bagaimana? Area akung nek mlebu nang kuburan mati sampean. Masuk ke area kubur, ada adabnya, ada caranya, ada tata keramanya, ada sopan kuburan jangan dijadiin buat pacaran. Ada apa enggak? Kuburan buat pacaran, kuburan buat dangdutan. Ada begitu, ada. Awas, ada yang suka seneng dangdut. Ada yang suka seneng dangdut? Jangan, ibu-ibu nggak usah. Mudah-mudahan jadi istri yang solehah, jadi ibu dari anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau bapak-bapak bandel mendingan namanya juga bapak, tapi ibu-ibu bandel enggak Kenapa enggak pantas? Karena tiangnya agama ibu, tiangnya negara, rusaknya ibu-ibu, rusaknya agama, rusaknya ibu-ibu, rusaknya negara. Ibu-ibunya rusak, generasinya kiai orang soleh, emaknya lelaki-laki apa perempuan? Presiden ibunya, menteri, jenderal, dokter, ada yang banci, ada. Makanya kalau ibu-ibu udah bandel, kiamat. Kalau ibu-ibu bandel udah kiamat. Berhasilnya anak itu tergantung ibunya, bukan bapaknya. Enggak. Bapaknya enggak. Bapaknya cuman tanggung jawab membiayain. Benar. Yang tahu siapa? Anak lebih dekat sama siapa? Keberhasilan seseorang adalah keberhasilan ibu, bukan keberhasilan bapak. Makanya kalau pengen cari pasangan hidup berhasil, pasangan hidup itu bisa menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah, ibu-ibu. Nah, kalau ibunya kayak tenggarangan, anaknya juga kayak apa tuh jadinya? Kayak musang. Ibunya brengsek,
maka anak-anaknya akan jadi biang brengsek. Ibunya berandalan, maka anak-anaknya akan jadi biangnya berandalan. Bapak nggak ada, ibu ada, anak 4 dengan pas-pasan, bisa makan gak nih anak? Siapa yang ngatur? Coba bapak. Bukti. Bapaknya kabur. Iya kan? Ibu waktu hamil loh, berat nggak? Kemana aja dibawa? Ngegendong anak, ibu-ibu kuat nggak? Anaknya udah 8 kilo. Digendong sama bapaknya. 3 menit berat apa berat? 5 menit berat apa berat? Ibu-ibu berapa jam kalau megang? Tangan kiri. Tenabang anak 8 kilo bang. Ketenabang ibu-ibu gendong anak 8 kilo. Itu 3 jam. Kuat tangan kiri sambil milih baju. Biar sambil milih baju, ibu-ibu kuat apa kuat? Bapak-bapak, saya suka sedih kalau ngelihat ibu-ibu lagunya nggak pantas jadi ibu-ibu. Ada kan yang nggak pantas jadi ibu-ibu? Contohnya, anaknya di TK pakaiannya rapi apa enggak? Pakai jilbab, pakai baju muslim. Ada enggak yang ibu-ibunya pakai celana segini? Nek ayu rapopo, nek ayu ora wis elek, wireng ya Allah, masya Allah. Nek cara wong wetan wireng tungteng, kok kelakuane kemaki elek wedok. Ya Allah, jangan. Ayo ibu-ibu solihah, betul. Jangan pernah bangga loh, kita orang laki-laki bang, nggak boleh bangga sama anak. Ini loh anak saya bisa seperti ini. Enggak, ibunya. Ibu-ibu nggak punya duitnya pas-pasan, tapi kuat hatinya. Kamu harus berhasil. Ayo belajarnya begini, anunya begini. Pas. 4 laki-laki semua. Tapi pahlawannya 1 ibunya. Ekonomi pas-pasan, anaknya semua kuliah, semua beasiswa, dapat kerjaan yang lumayan, dan semuanya berhasil. Ini dari dorongan ibu. Bapak pas-pasan lah, lu jangan sekolah dah, nggak usah. Bapak nggak punya duit, udah kamu sekolah SD cukup pakai pet merah, SMP petnya biru, SMA petnya sekarang ganti sama helm mereknya Grab. Siapa tuh? Bapak kane nemboke, rela kalau perlu makan sekali cuma sama garam. Yang penting anak-anak pendidikannya nomor 1. Betul apa betul? Ya, saya prihatin kalau ngelihat perempuan sekarang yang kerjaannya cuman senam, naik motor, sennya kanan, biluknya kiri. Lagunya pengen jadi sosialita pret. Yang sosialita mah orang tasnya bermerek, ya sepatunya
Baru pantas mainnya ke luar negeri. Wong ini tamasannya ke Gucci. Pengen jadi sosialita. Jangan. Ya sungguh pun demikian. Biar semuanya ada. Jadilah wanita yang soleh. Wanita yang terbaik. Gak usah banyak lagu gitu perempuan. Gak usah banyak gaya. Gak usah banyak lagu. HP boleh punya, boleh enggak? Baju boleh bagus? Tas boleh bagus? Boleh. Tapi gunakan untuk yang baik. Iya, kondangan rapi, cakep. Orang senang. Bagus, ngajinya kelihatan ada bekasnya. Jangan kalau lagi ngaji di depan. Tapi maksiat paling depan juga. Ibu merek apa begitu? Na'udzubillahi min sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Syarhus Suduri di dalam kitab Syarhus Sudur. Terusin. Kalau nggak ada yang datang, habisin sampai jam 11. Enggak, anak kiai udah datang kiai. Ya, kiai datang. Ya, ini udah setengah 11. Udah datang ya. Udah datang. Ya, udah setengah 11 ya. Oh udah, ada Gus Obil udah datang. Al-misalu tsani wallahu a'lam bissawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.